在这边。Timnas Jepang bantu Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026? Ketakutan. Sudah dijamin aman, publik Bahrain tetap minta ini ke AFC dan FIFA. Jordi Wehrman kembali diincar PSSI, siap perkuat Timnas Indonesia lawan Australia. Hai Sobat Garuda, ada kabar menarik sekaligus bikin kita sedikit ngehalu soal peluang Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kali ini, twistnya datang dari pelatih Timnas Jepang, Hajime Moriyasu, yang katanya mendukung Indonesia buat tembus ke Piala Dunia. Wah, serius nih Jepang bakal bantu? Jepang dan Indonesia, kombinasi yang pas. Hingga matchday ke-6 grup C, Timnas Indonesia ada di posisi 3 dengan 6 poin, cuma beda 1 angka dari Australia yang nangkring di posisi kedua, alias batas lolos otomatis ke Piala Dunia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bilang target realistisnya sih posisi 4, itu udah cukup buat masuk babak keempat kualifikasi. Tapi kalau kita ngarep lebih, posisi 2 alias runner-up group juga masih mungkin, asal syarat dan ketentuannya terpenuhi. Nah, salah satu syarat pentingnya adalah, Timnas Jepang harus jadi bodyguard kita. Sapu bersih semua laga mereka, kecuali saat ketemu Indonesia dong ya. Kalau mereka bantu ngalahin Bahrain, Arab Saudi, dan bahkan Australia, posisi kita bisa aman buat naik peringkat. Moriyasu, Indonesia pantas ke Piala Dunia. Ingat laga lawan Jepang kemarin yang bikin kita kalah 4-0. Meski skornya lumayan bikin kita tertunduk lesu, pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, malah ngasih komentar yang bikin hati sedikit hangat. Indonesia punya kualitas pemain yang layak lolos ke Piala Dunia, kata Moriyasu waktu konferensi pers. Mungkin ini cuma basa-basi, tapi siapa tahu Moriyasu serius. Bayangin aja, Jepang tiba-tiba main ekstra garang lawan Australia dan Bahrain, terus bikin jalan Indonesia jadi lebih mulus. Kalau ini beneran terjadi, kita utang traktiran nasi goreng ke Moriyasu. Nih, Strategi Indonesia, fokus and jangan kepeleset. Untuk bisa mengamankan mimpi ini, Indonesia harus ngumpulin minimal 8 poin dari 4 laga terakhir. Gimana caranya? 1. Menang di kandang lawan Bahrain, 25 Maret 2025 dan China, 5 Juni 2025. 2. Minimal curi poin di kandang Australia, 20 Maret 2025, atau Jepang, 10 Juni 2025. Ini memang berat, Sob. Tapi jangan lupa, kita punya pemain muda berbakat kayak Marcelino Ferdinand, ditambah racikan strategi dari Shin Tae-yong yang suka bikin kejutan. Kalau ada satu momen aja di mana Australia lengah atau Bahrain grogi, siapa tahu kita bisa mencuri kemenangan. Gimana menurut kalian? Apa Timnas Jepang beneran bakal bantu Indonesia lewat kemenangan-kemenangan mereka? Menurut kalian, siapa pemain kunci kita buat laga-laga penentuan nanti? Beralih berita lainnya, ketakutan. Sudah dijamin aman, publik Bahrain minta hal ini ke AFC dan FIFA. Waduh, sepertinya ada drama baru nih menjelang laga Timnas Indonesia versus Bahrain pada 25 Maret 2025. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Tapi, publik Bahrain, lewat Federasi Sepak Bola Bahrain, BFA, bikin heboh. Mereka malah minta FIFA dan AFC mindahin venue pertandingan. Alasannya? Mereka merasa nggak aman karena serangan siber dari netizen Indonesia gara-gara hasil imbang 2-2 di pertemuan sebelumnya, yang katanya penuh kontroversi. Waduh, serius nih, BFA, netizen Indonesia ngeri. Kami nggak mau ke Jakarta. Setelah hasil imbang di Bahrain pada 10 Oktober 2024, BFA kena spam dari netizen Indonesia. Mulai dari kritik pedas, meme lucu, sampai ancaman yang mungkin bercanda, tapi bikin mereka deg-degan.
Akibatnya, mereka ngadu ke FIFA dan AFC, minta pertandingan dipindahin ke tempat netral. Dalam pernyataannya, BFA bilang, "Kami sedang menghubungi FIFA dan AFC untuk memastikan keselamatan tim nasional kami saat bertanding di Jakarta." Ancaman siber ini sangat mengkhawatirkan, namun, pernyataan ini langsung dibantah oleh Menpora Dito Aryo Tejo, yang memastikan keamanan Bahrain selama berada di Indonesia. Menpora bahkan menegaskan, FIFA telah menetapkan laga tetap berlangsung di Jakarta. Jika Bahrain tidak hadir, Indonesia otomatis menang WO. Netizen Indonesia, penuh kreativitas atau bikin tegang, Sobat Garuda, netizen kita emang terkenal serba bisa. Dari bikin trending topik sampai nyerang akun federasi bola, semua dilibas. Tapi kadang, aksinya terlalu kreatif sampai bikin negara lain ketakutan, padahal Jakarta terkenal ramah dan kondusif buat sepak bola internasional. BFA, merengek ke FIFA, tapi media lokal ikut panik. Terbaru yang bikin tambah menarik, media Bahrain juga ikut-ikutan panik. Media seperti GDN Online bahkan bilang venue belum fix di Jakarta. Katanya, mereka butuh konfirmasi langsung dari FIFA atau AFC. Tulis GDN Online dalam artikelnya pada November 2024 lalu, kayaknya sih ini lebih karena mereka deg-degan ketemu timnas Garuda, ya, apalagi, Indonesia sekarang ada di posisi ketiga klasemen grup C dengan 6 poin, sama kayak Bahrain. Kalau mereka kalah di Jakarta, peluang lolos ke babak berikutnya makin tipis. Jadi, tekanan psikologisnya gede banget, Sobat Bola. Apa pendapat kalian? Apakah Bahrain terlalu berlebihan soal serangan siber ini? Apa menurut kalian Indonesia bisa memanfaatkan situasi ini buat meraih kemenangan telak? Jordi Wehrman kembali diincar PSSI, siap perkuat timnas Indonesia lawan Australia. Sobat Garuda, Jordi Wehrman, gelandang Madura United berdarah Indonesia Belanda, buka suara soal ketertarikan PSSI untuk merekrutnya kembali. Pemain berusia 24 tahun ini bahkan mengaku siap membela Merah Putih di laga-laga krusial, termasuk melawan Australia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi, cerita Jordi ini nggak lempeng-lempeng amat, loh. Ada drama komunikasi yang bikin proses naturalisasi dia sempat mandek. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Panggilan PSSI, datang, hilang, datang lagi. Jordi bercerita kalau PSSI menghubunginya pada Agustus 2024 untuk menanyakan kesiapan dia membela timnas Indonesia. Tanpa ragu, ex-pemain Feyenoord Rotterdam itu menjawab, siap. Awal musim ini, PSSI tanya gimana pandangan saya soal main buat timnas. Saya jawab saya siap kapanpun mereka butuh, ujar Jordi dalam wawancara di YouTube Nusa Nugraha. Namun, setelah obrolan itu, PSSI belum memberi kabar lagi. Nah loh, kira-kira apa yang bikin pembicaraan ini terhenti ya? Drama lama, kesempatan yang terlewat, ternyata, ada sedikit drama flashback di sini. Pada 2022, PSSI sempat menghubungi Jordi untuk proses naturalisasi bareng Sandy Walsh dan Jordi Amat. Sayangnya, karena fokus ke transfer klub dari FC Luzern ke ADO Den Haag, Jordi mengaku kurang merespons. Saat itu saya bilang ke PSSI, saya terbuka. Tapi mungkin mereka pikir saya menolak, jelas Jordi. Nah, kini ketika dia sudah main di Liga 1 bersama Madura United, peluang itu terbuka lagi. Jordi bahkan tampil apik di lini tengah klubnya, menjadi jenderal dengan kemampuan distribusi bola dan kontrol permainan yang solid. Duet ideal dengan Tom Haye, buat yang rajin ngamatin lini tengah timnas, Jordi Wehrman bisa jadi jawaban atas kebutuhan Garuda. Dengan postur 180 cm dan pengalaman di level Eropa, Jordi cocok jadi tandem Tom Haye. Bayangkan lini tengah timnas Indonesia dengan kombinasi Haye dan Wehrman. Tom Haye, pemain teknis, cerdas, dan kreatif dalam membangun serangan. Jordi Wehrman, pemain yang kuat secara fisik, solid dalam bertahan, dan pintar membaca permainan. Duet ini bisa bikin lini tengah Garuda lebih tangguh menghadapi tim sekelas Australia di 20 Maret 2025 nanti. Jika Shin Tae-yong serius ingin memperkuat timnas di sisa laga grup C, nama Jordi Wehrman harus masuk radar. Apalagi, kehadiran dia berpotensi memperbaiki distribusi bola dan menahan serangan lawan, dua aspek yang krusial dalam pertandingan melawan Australia. Tapi, proses naturalisasi butuh waktu. Kalau PSSI mulai sekarang, ada peluang Jordi bisa tampil pada Maret 2025. Selain Jordi, nama Ula Romeni juga disebut-sebut sebagai kandidat lain untuk memperkuat timnas. Sobat Bola, gimana menurut kalian? Apakah Jordi Wehrman layak masuk timnas untuk laga besar seperti melawan Australia? Haruskah PSSI dan Shin Tae-yong segera memprioritaskan proses naturalisasi dia? Yuk,
Share pendapat kalian di sini.